warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syahira Putri Nasution dari kelas 10-7. Nah, saya berasal dari sekolah SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar ya. Nah, jadi dalam pelajaran informatika kali ini saya disuruh oleh guru saya untuk mempresentasikan hasil dari PPT saya. Nah, apa saja itu? Mari kita langsung ya. Nah, yang pertama ada ekonomi digital Indonesia. Ekonomi digital adalah konsep ekonomi yang menggunakan teknologi digital sebagai elemen kunci dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Nah, ini mencakup banyak hal mulai dari e-commerce, perbankan digital, aplikasi pemesanan instan, dan media sosial. Apa sih contoh dari e-commerce? Contoh dari e-commerce sendiri seperti Shopee, seperti TikTok Shop, Tokopedia, dan lain-lain. Contohnya dari perbankan digital apa sih, Ra? Contoh dari perbankan digital seperti Livin by Mandiri, satu. Yang kedua ada BCA Mobile. Selanjutnya, apa sih contoh dari aplikasi pemesanan instan? Aplikasi pemesanan instan itu contohnya bersama seperti GoFood, Shopee Food, dan lain-lain. Lalu ada media sosial. Media sosial itu seperti ada WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Selanjutnya ada finansial teknologi atau vintage. Teknologi finansial atau teknologi keuangan atau fintech adalah penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan. Ini dalam teknologi finansial terdapat banyak istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan bidang teknologi dan bidang ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan pemerolehan keuangan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti aplikasi GoPay, seperti aplikasi OVO, Dana, ShopeePay, dan lain-lain, atau biasa lebih dikenal dengan e-wallet. Selanjutnya ada e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah suatu proses terjadinya transaksi jual beli yang di dalam prakteknya dilakukan secara online melalui media elektronik. Nah, contohnya itu seperti kayak Shopee, TikTok Shop, Bukalapak, dan lain sebagainya, tempat pembelanjaan online ya. Selanjutnya ada digital wellness service. Digital wellness adalah salah satu cabang dari digital citizenship yang menjelaskan kondisi mental dan keadaan fisik saat menggunakan internet. Digital wellness muncul akibat adanya permasalahan seputar kecanduan gawai dan internet. Nah, jujur saya sendiri juga tiada hari tanpa menggunakan ponsel ya. Dan aku yakin teman-teman juga seperti itu, rata-rata dan tidak semua. Nah, tidak sedikit juga anak-anak yang berusia seperti saya, di atas ataupun di bawah saya, itu sudah kecanduan handphone. Karena apa sih? Kecanduan ponsel itu disebabkan oleh banyak hal ya, terutama untuk yang sekarang ini lagi marak. Contohnya adalah game-game online dan perjudian online yang sedang marak di dunia dan tengah marak sekarang ini di Indonesia. Contoh selanjutnya ada Internet of Things atau IoT. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana objek mampu mengirimkan data menggunakan jaringan untuk melakukan aktivitas kerja tanpa bantuan dari manusia atau interaksi dengan perangkat komputer. Nah, ini tuh bisa seperti smart lock dan lain-lain. Atau contoh nyatanya, kalau kita pergi ke mall, itu kan ada yang biasa kita untuk mencari karcis atau enggak seperti karcis kita ya untuk parkir, tinggal tekan tombol tit. Itu juga salah satu ilmu penerapan dari IoT ya teman-teman. Selanjutnya ada on-demand service. On-demand service ini merupakan layanan yang memungkinkan para penggunanya memesan dan menerima layanan dengan cepat dan efisien. Beberapa contoh on-demand service yang populer adalah layanan pesan antar makanan, layanan transportasi, layanan kebersihan rumah, dan masih banyak lagi. Layanan pesan antar itu bisa seperti pesan Shopee Food, atau kamu membeli paket terus diantarkan sama kurirnya. Untuk layanan transportasi seperti Gojek, Grab, GrabCar, dan GoCar ya. Lalu ada layanan kebersihan rumah ya kan, home service tuh biasanya untuk membersihkan rumah kamu tinggal nelpon, halo bersihin rumahku dong gitu. Nah, selanjutnya ada Indonesia Digital Nation. Indonesia Digital Nation adalah sebuah paket lengkap yang di dalamnya semua sektor melakukan transformasi digital untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta era digital, sekaligus ada hukum yang mengatur di dalamnya. Jadi transformasi digital itu juga diawasi oleh bidang hukum ya teman-teman, dan tidak sembarangan begitu aja. Dia pasti ada dianalungi oleh hukum-hukum tertentu. Selanjutnya ada pemerintahan digital. Sistem pemerintahan berbasis elektronik juga dikenal sebagai e-government atau pemerintahan elektronik, merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK
untuk menyediakan layanan publik, memfasilitasi interaksi antara warga dan pemerintahan. Nah, di zaman sekarang juga kamu pasti sering menemukan situs-situs resmi buatan dari pemerintah yang bisa kamu akses melalui handphone, tablet, atau laptop. Jadi lebih mudah dimanapun dan kapanpun, teman-teman. Selanjutnya ada masyarakat digital. Masyarakat digital adalah sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas atau paperless menjadi suatu hal yang biasa. Nah, kenapa disebut paperless? Karena di dalam ponsel atau di dalam laptop kita sudah bisa mencatat kan. Jadi kalau misalnya contoh aku mau bikin tugas catatan nih, kamu tinggal nyatat di laptop, kamu tinggal ngetik di HP, dan sangat mudah ya teman-teman. Jadi dapat mengurangi penggunaan kertas juga, ya kan? Nah, selanjutnya ada ekonomi digital. Ekonomi digital ini tidak berbeda jauh dengan pengertian ekonomi digital Indonesia, yaitu sama-sama adalah perekonomian yang berbasis dengan internet, menggunakan perangkat atau setidaknya teknologi ya teman-teman. Contohnya seperti perbankan, e-commerce, dan layanan-layanan lainnya yang berbasis online. Selanjutnya ada regulasi dan kebijakan. Regulasi kebijakan adalah pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyediakan pasar yang adil, efisien bagi perusahaan dan konsumen. Pembatasan ini dibuat oleh lembaga pemerintah yang dibentuk untuk mengawasi berbagai masalah dalam perekonomian. Jadi, untuk menciptakan pasar yang efisien, ya kan, pasar yang efisien dan adil, pemerintah itu menciptakan regulasi dan kebijakan sebagai batasan-batasan, ya teman-teman. Jadi bisa juga untuk mengawasi berbagai masalah dalam perekonomian. Oke. Selanjutnya pengendalian. Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Jadi mereka tuh memastikan betul bahwa sesuatu ini berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sejak awal, teman-teman. Oke. Selanjutnya ada aktivitas digital. Aktivitas digital mengacu pada berbagai tindakan atau kegiatan yang dilakukan seseorang secara online dan menggunakan teknologi. Contohnya apa sih? Contoh nyatanya yang saya lakukan sekarang, saya merekam menggunakan handphone, menyambungkan ini menggunakan laptop dan ke televisi. Ini salah satu bentuk aktivitas digital ya teman-teman. Selanjutnya ada aplikasi. Aplikasi adalah subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan sesuatu yang tugas yang diinginkan pengguna. Nah, jadi aplikasi ini juga terbagi menjadi beberapa kategori, teman-teman. Ada aplikasi untuk belajar seperti Google Classroom, aplikasi untuk bekerja seperti Canva dan WPS Office, dan aplikasi untuk game seperti Mobile Legends, PUBG, dan lain-lain. Dan juga ada aplikasi yang dikhususkan untuk menggambar seperti Ibis Paint, ya kan. Lalu ada infrastruktur. Infrastruktur adalah fasilitas teknik, fisik, sistem perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial. Jadi infrastruktur ini menyediakan banyak fasilitas-fasilitas ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada sumber daya manusia digital atau SDM digital. Nah, SDM digital adalah singkatan dari sumber daya manusia digital yang merujuk pada pengelolaan dan pengembangan tenaga kerja menggunakan teknologi digital. Konsep ini melibatkan penggunaan alat dan platform digital untuk merekrut, melatih, mengelola, dan mengembangkan karyawan. Beberapa elemen penting dari SDM digital, ya kan? Nah, kenapa sih begitu? Kenapa disebut dengan sumber daya manusia digital? Karena zaman sekarang itu, kalau kamu ingin melamar kerja, pasti perusahaan tersebut akan meminta kamu untuk mengirimkan sejumlah berkas-berkas pribadi kamu itu melalui email. Begitu pula dengan mereka yang akan memberikan informasi lebih lanjut melalui email. Jadi sudah tidak lagi menggunakan surat-suratan atau belas-belasan surat cinta gitu ya teman-teman. Udah nggak lagi, semua sekarang sudah berbasis online semua. Nah, selanjutnya ada teknologi penunjang. Teknologi penunjang adalah teknologi yang digunakan untuk mendukung, memperkuat, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses atau sistem utama teknologi. Nah, ini bisa mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem jaringan yang membantu operasional suatu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi teknologi penunjang ini bisa juga disebut dengan teknologi pendukung ya teman-teman, yang membantu mendukung sesuatu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan tertentu mereka. Nah, lalu ada riset dan inovasi.
Riset dan inovasi adalah dua konsep yang saling terkait dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi baru. Secara umum, riset menyediakan dasar pengetahuan yang diperlukan untuk inovasi, sementara inovasi menerapkan pengetahuan tersebut untuk menghasilkan nilai nyata. Jadi setelah melakukan riset atau setelah melakukan analisis, menerjemahkan dan lain-lain, dilakukanlah inovasi-inovasi baru dan berkembang menjadi nilai yang lebih tinggi lagi ya teman-teman. Nah, baiklah, ternyata cukup sekian presentasi dari saya hari ini. Saya Syahira Putri Nasution mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada penyampaian kata saya yang salah, kurang atau tidak jelas. Dan saya minta maaf semohon-mohonnya ya. Saya minta maaf sekali. Oke, tapi terima kasih teman-teman semua. Dadah.